Sekarang kita masuk dalam Imamat 19, dalam ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita lihat sama-sama. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Sebelum perintah disampaikan, maka Tuhan menyampaikan ketetapannya. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Ini kata kuncinya, saudara. Sehingga ketika kita diperhadapkan baik dengan masalah pergumulan kita, atau ketika kita diperhadapkan dengan perintah Tuhan yang menurut kita kok berat banget, kita tetap berpaut kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kenapa kita harus tetap berpaut kepada ketetapan Tuhan? Karena Tuhan ingatkan kepada Yosua juga sama, saudaraku. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya apa yang kau kerjakan di bawah tanganku berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketaatan kita dalam kita mengiring Tuhan akan berdampak baik buat kita. Ketik di kolom komentar, ketaatan itu baik buat aku. Ketik di kolom komentar, ketaatan itu baik buat hidupku. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu bukan buat baiknya Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, itu baiknya buat saudara dan saya. Karena dampak dari sebuah ketaatan, itu akan membuat engkau diberkati Tuhan. Semua dimulai dari ketaatan, ya. Makanya perintah ini Tuhan katakan, kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah baru perintah disampaikan. Ketika Tuhan ingatkan ketetapan Tuhan untuk tetap berpegang, maka perintah disampaikan. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan, baik ternak, baik ladang maupun bahan pakaian. Jangan dicampur, ya kan firman Tuhan, jangan dicampur, jangan dua jenis disatukan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan di ayat 20 sampai dengan ayat 22 selanjutnya kita lihat, apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu harus belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Jadi ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, ada ketetapan terlebih dahulu. Kenapa? Tuhan mengingatkan agar jaga kemurnian hidupnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan orang-orang yang ada di bangsa-bangsa yang ada dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Sehingga pada akhirnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan hari ini jangan dicampur. Itu bicara tentang kemurnian hidup. Jaga kekudusan, bicara tentang kemurnian hidup. Untuk apa? Karena kita sudah diselamatkan. Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita harus menjaga apa yang Tuhan mau untuk ditetapkan dalam kehidupan kita, yakni kemurnian hidup itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kemurnian hidup harus kita jaga? Karena Allah adalah kudus. Kemurnian, karena begini saudara, ketika Tuhan selamatkan kita, kita tidak serta-merta langsung mati kan. Ketika Tuhan selamatkan kita, kita masih tinggal di dunia ini. Gandum dan lalang dibiarkan tumbuh bersama. Kambing dan domba dibiarkan bersama-sama. Nanti akan ada pemisahan. Tetapi jangan sampai gandum maupun domba ini terkontaminasi. Jangan sampai gandum dan domba ini akhirnya apa? Tidak bisa menjaga kesucian hidup, tidak bisa menjaga kemurnian. Itu sebabnya ketika kita dipercayakan Tuhan untuk tetap tinggal di muka bumi ini, tetaplah jaga kemurnian hidup kita. Baik kemurnian hati kita dalam kita mengiring Tuhan, maupun kemurnian hidup kita dalam kita menjaga kekudusan. Lihat dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan ayat 7 dikatakan seperti ini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus
berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi ketika kita mengiring Tuhan, Tuhan mau agar kita tetap murni dalam kita mengikut Tuhan, tidak terhamiri, tidak tercampur dalam cara pandang kita, dalam pola pikir kita, dalam pergaulan kita. Bukan kita eksklusif, tetapi jangan sampai perbuatan-perbuatan orang yang tidak takut akan Tuhan di sekeliling kita jadi sama, kita mengikuti cara gaulnya, kita mengikuti cara bisnisnya, kita mengikuti cara tipu menipunya. Wah, ini yang berbahaya. Akhirnya kita tidak menjaga kemurnian hidup kita. Demikian pula kemurnian iman saudara dan saya. Itu tetap harus dijaga. Caranya bagaimana? Dengan adanya masalah, dengan adanya pergumulan, dengan adanya tantangan hidup, engkau dimurnikan. Itu sebabnya kalau ada masalah bersyukur. Dengan demikian kita sadar bahwa saya setiap hari dimurnikan oleh Tuhan. Melalui setiap masalah, melalui setiap pergumulan, melalui setiap badai kehidupan. Dimurnikan. Untuk apa? Untuk selalu ingat pertolongan saya datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Pertolongan saya, pembelaan saya datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Selalu diingatkan seperti itu. Jadi hari ini kita diingatkan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat ini, yang semakin hari kita ditawarkan kompromi. Udahlah gak apa-apa lah. Ya sekali-kali lah mabok-mabokan gak apa-apa lah. Ya sekali-sekali lah berzina, berselingkuh gak apa-apa lah. Ditawarkan setiap hari. Itu ada di hadapan kita. Kenapa? Karena dunia sudah jatuh di tangan si jahat, Alkitab katakan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada setiap kita, jaga kemurnian hidup kita. Sekalipun kita tinggal sama-sama di dunia, tetapi jangan sampai kelakuan kita sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dengan kelakuannya. Ya, maksud semuanya itu ialah harus untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi setiap kita, ketika kita menghadapi pergumulan masalah, kita harus bersyukur. Kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Karena masalah, pergumulan, tantangan hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu untuk selalu memurnikan hidup kita, selalu memurnikan iman kita. Semakin hari ada masalah, semakin hari kita bersyukur. Dengan masalah itu kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Dengan masalah itu kita sadar kita perlu pegang sama Tuhan. Ya, coba lihat dalam Roma 12 ayat 2. Rasul Paulus ingatkan kepada setiap kita juga hari ini dalam Roma 12 ayat yang kedua bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jaga kemurnian kita dalam kita mengikut Tuhan, dalam murni iman kita, murni motivasi kita mengikut Tuhan, murni motivasi kita melayani Tuhan. Itu jaga kemurniannya, sehingga tidak terhamiri, tidak terkontaminasi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Ada perubahan dalam mengiring Tuhan, itu bukti tindakan kita sudah semakin dewasa. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika hari ini kita diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, tetapi masih dipercayakan Tuhan tinggal di tengah bumi yang semakin hari semakin jahat, tinggal di tengah-tengah dunia yang dimana Alkitab katakan sudah jatuh ke dalam tangan si jahat. Maka setiap hari kita mesti akui, setiap hari kita sadari bahwa ada tawaran-tawaran untuk kita jauh dari Tuhan. Itu yang kita hadapi hari-hari ini, bukan? Begitu banyak tawaran-tawaran untuk kita menghalalkan segala cara. Begitu banyak tawaran-tawaran untuk kita membuat diri kita jauh dari Tuhan. Ditawarkan. Dan biasanya kita ditawarkan jalan pintas, saudaraku. Kita punya pergumulan, kita punya masalah, dunia, si jahat menawarkan jalan pintas. Kamu mau gak jalan pintas ini untuk ikut aku, katanya.
Dan biasanya kalau kita tidak kuat, kalau hati kita tidak murni mengikut Tuhan, maka kita akan ambil jalan pintas. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak suka masalahnya diselesaikan. Semua manusia suka sekali namanya masalah terselesaikan. Suka. Itu sebabnya ketika ada ditawarkan kepada kita jaminan jalan keluar tanpa susah-susah, maka kita nggak akan pikir panjang, kita ambil. Sekalipun itu harus mengorbankan iman kita, kita ambil. Itu sebabnya bahayanya sekali kalau kita sadar, kalau kita tidak menjaga kemurnian hati kita, kemurnian iman kita, kemurnian diri kita dalam kita mengiring Tuhan. Gak ada orang yang gak punya masalah, dan gak ada orang yang tidak mau masalahnya tidak diselesaikan. Semua orang mau masalahnya diselesaikan, semua orang mau masalahnya hilang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan bersama-sama. Ayo tetap jaga kemurnian hati kita. Ayo tetap pegang janji Tuhan. Ayo tetap fokus kepada Tuhan. Ayo tetap lihat janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita semakin menyadari kita perlu Tuhan. Ya, nah saya pelajari ada beberapa hal di sini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga kemurnian hidup kita di tengah segala dunia yang semakin hari semakin jahat dengan segala kompromi yang ada. Bagaimana kita menjaga kemurnian hidup ini? Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Ini yang perlu kita pegang. Ini yang perlu kita imani dan ini yang perlu kita jalani dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana kita menjaga kemurnian hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat dengan segala kompromi, dengan segala tawaran-tawaran yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Yang pertama, pegang betul, jaga betul, dengar baik. Tetaplah berpegang kepada kebenaran, bukan kepada perasaan. Ini yang harus kita pegang. Tetap berpegang kepada kebenaran, bukan kepada perasaan. Saudara, perasaan kita itu seringkali terombang-ambing. Keperasaan kita seringkali berubah-ubah. Tapi kebenaran adalah mutlak. Kebenaran adalah absolut. Kebenaran itu apa? Kita lihat sama-sama Yohanes 17 ayat 17. Dalam Yohanes 17 ayat 17 bilang begini, saudara. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi kebenaran itulah yang menguduskan, saudara. Apa sih kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang membuat seseorang bisa bertahan murni di hadapan Tuhan, sekalipun dia tinggal di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, ketika dia tinggal dalam firman. Kebenaran itulah yang akan memerdekakanmu, kata Tuhan. Sehingga akhirnya kebenaran itulah yang akan menuntun setiap kita. Kebenaran itulah yang akan membawa setiap kita untuk menyadari dan mengerti. Oh, saya harus buat ini. Karena ingat, Alkitab katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan, yakni kebenaran itu yang akan melihat, yang akan menuntun, yang akan mengerjakan dalam hidup kita. Apa yang harus kita buat? Kita nggak salah langkah. Tetapi kalau hidup kita berdasarkan perasaan, aduh pas perasaan saya tersakiti, kita berubah. Aduh perasaan saya kok doa-doa saya nggak dijawab, maka kita akan berubah. Aduh orang ini menganiaya saya, orang ini mengkhianati hidup saya, pendeta saya udah doakan tapi suami saya belum berubah-berubah. Berdasarkan perasaan lagi, maka kita akan berubah. Tapi kalau hidup kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan, oh saudara dikasih dalam Tuhan, engkau akan tetap terus berpegang, engkau akan tetap terus percaya bahwa janjinya ya dan amin. Jadi yang pertama, bagaimana kita dapat menjaga kemurnian hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat dengan segala kompromi yang ada ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, ya, tetap berpegang kepada kebenaran. Karena kebenaran atau firman Tuhan itu absolut. Kebenaran atau firman Tuhan itu mutlak. Namun perasaan kita itu seringkali berubah-ubah. Jadi jangan pakai perasaan. Ketik di kolom komentar, jangan baper. Ketik di kolom komentar, jangan baper. Jangan kebawa perasaan. Kalau hidup kita pakai perasaan, kita akan gampang tersakiti, saudara. Ya, kalau kita hidup pakai perasaan, kita akan gampang sekali kecewa.
Tapi hidup kita kan didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai aku. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau perasaan kita, kok tahu Tuhan menyertai saya tapi kenapa ada kesusahan ya? Kok Tuhan menyertai saya tapi kenapa doa-doa saya belum dijawab? Itu engkau pakai perasaan. Dan engkau akan terhilang ketika engkau hidup berdasarkan perasaanmu. Dan hiduplah berdasarkan kebenaran, maka engkau akan melihat, engkau akan hidup dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita menjaga kemurnian hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat dengan segala kompromi yang ada. Kita ditawarkan tiap hari. Ya, kita ditawarkan tiap hari, setiap hari. Dan kita yang memutuskan, saudara yang dikasih ke dalam Tuhan, apakah kita tetap mau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, atau kita mau mulai kompromi. Ya udahlah, nggak apa-apalah, sekali-sekali lah saya cobalah belajar ke Gunung Kidul, ke Gunung Kawi. Ya kali aja ada jawaban, kali aja laki gua balik. Ya kali aja usaha gua laris. Ini yang saya bilang, ketika engkau mulai kompromi, engkau tidak menjaga kemurnian hatimu, engkau jauh dari Tuhan. Apapun yang mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta bagaimana saya mau menjaga kemurnian hidup? Kalau saya udah berdoa, saya udah ibadah, saya udah berpuasa, tapi saya tidak lihat jalan keluar. Saudara dikasih dalam Tuhan, tadi kita sudah belajar tentang perkataan Petrus. Hal ini Tuhan izinkan supaya setiap kita tetap murni imannya. Murni imannya maksudnya gimana? Kita mengikut Tuhan bukan berarti kita hanya mengejar berkat dong. Ketika kita mengikut Tuhan, di sisi lain Tuhan mendidik dewasakan kita. Dengan apa? Dengan masalah. Dengan apa? Dengan pergumulan. Itulah ikut Tuhan. Bukan hanya bicara tentang berkat, tetapi bicara tentang pertumbuhan. Bukan hanya bicara tentang pemeliharaan, tetapi juga bicara tentang proses. Karena Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib. Berkat sudah pasti, pemeliharaan, iya dan amin. Tetapi pendewasaan, pengujian, pemurnian, itu tetap harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kita mengiring Tuhan. Ya. Jadi jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan. Tapi kita mesti sadar diri bahwa ikut Tuhan, kita harus didewasakan. Ikut Tuhan, kita harus dimurnikan. Nah, jangan sampai kita hidup takut susah. Itu yang repot, saudara. Akhirnya kita ambil jalan pintas. Ya, ingat, semakin hari keadaan dunia gak akan semakin baik. Itu membuktikan bahwa setiap hari kita harus bergantung kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa setiap hari kita mesti semakin hari semakin dimurnikan untuk mengikut Tuhan. Ingat, ada waktunya Tuhan memisahkan antara gandum dan lalang, antara kambing dan domba. Akan dipisahkan. Karena itu tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan untuk jaga kemurnian. Yang kedua, ya, bagaimana kita menjaga kemurnian hidup kita di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini dengan tawaran-tawaran yang membuat jalan pintas. Yang pertama, tetap berpegang pada kebenaran bukan kepada perasaan. Yang kedua, miliki komunitas, ya. Miliki komunitas, miliki pergaulan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, ini penting. Hati-hati dengan pergaulanmu, hati-hati dengan komunitasmu. Banyak sekali orang-orang yang nge-DM saya baik di TikTok maupun di Instagram atau di Facebook mengatakan saya sudah salah bergaul. Sebelum engkau salah atau sebelum engkau terlanjur lebih jauh, ayo berbalik. Tuhan punya kok orang-orang yang siap menampung fellowship bersama-sama, memiliki fellowship bersama-sama dengan engkau. Tuhan mau dan membuka tangannya. Jadi jangan pernah bilang, aduh siapa yang mau bergaul dengan saya? Nanti kalau saya bergaul dengan anak-anak Tuhan, saya udah gak bisa clubbing lagi dong. Saya udah gak bisa mabok-mabokan lagi dong. Saya udah gak bisa ketawa-ketiwi lagi dong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, namanya ikut Tuhan, engkau harus dimurnikan. Kalau engkau masih pengen senang-senang, engkau masih mau memuaskan daging, hati-hati. Karena keinginan daging itu jelas berlawanan dengan keinginan roh. Waktunya sudah sangat singkat. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, waktunya sudah sangat singkat. Tetapi memang saya sadari keputusan kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mau berpegang pada firman, atau kita mau mendua hati. Saudara, engkau tidak bisa hidup di dua dunia. Di sisi lain di hari Minggu engkau beribadah, bersuka cita, memuji menyembah Tuhan. Tapi di sisi lain, di hari-hari lain, engkau melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Engkau menipu, engkau berzina, engkau berbohong, engkau berdusta, engkau mabuk-mabukan, engkau pesta pora. Tapi hari Minggu engkau kembali,
Ingat, Tuhan tidak ingin membiarkan dirinya dipermainkan. Dan orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Itu yang Alkitab katakan. Kita nggak bisa hidup di dua dunia, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, hendaklah engkau katakan ya, tidak, hendaklah engkau katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Jadi yang kedua, saya pelajari bagaimana kita bisa tetap menjaga kemurnian hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Miliki komunitas, miliki pergaulan yang membangun hidup iman. Miliki komunitas, miliki pergaulan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, hal ini pernah terjadi dalam hidup Salomo. Ya, Salomo anak Raja Daud yang menjadi raja kemudian bagi bangsa Israel, itu awalnya hidup takut akan Tuhan. Tetapi ketika istri dan gundiknya semakin banyak dan diambil dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Salomo sendiri, saudara, istri dan gundiknya totalnya 1000, saudara, kalah dia. Iya kan? Kalau dalam arti akan terkontaminasi, akan terpengaruh. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau setiap kita menyadari hal ini. Saya nggak bilang kita nggak boleh bergaul dengan semua orang. Oke, bergaul, oke, berteman, tetapi jangan sampai engkau terpengaruh. Karena hidup itu cuma dua, either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi untuk jadi berkat dalam hidup mereka, teman-temanmu, maka engkau akan dipengaruhi dengan apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lihat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4 ini bilang, adapun Raja Salomo, dia mencintai banyak perempuan-perempuan asing, ya. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal, ayat yang kedua perhatikan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman. Tuhan udah ingatin, saudara, bukan Tuhan gak ingetin ya. Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Kenapa? Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Dan apa yang terjadi? Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Orang-orang muda, hati-hati. Hati-hati orang-orang muda. Abis gimana ya pendeta? Saya udah cinta. Abis gimana ya pendeta ya? Saya udah sayang. Hari ini engkau bisa berkata cinta. Hari ini engkau bisa berkata sayang. Tapi di hari ke depan, jangan sampai hatimu condong dan kau pergi meninggalkan Allahmu. Lihat di ayat yang ketiga. Ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Hati-hati. Hidup itu cuma dua, tadi saya bilang, either engkau dipengaruhi atau engkau mempengaruhi. Kalau engkau tidak bisa mempengaruhi, maka engkau akan dipengaruhi. Engkau akan dicondongkan hatimu untuk pergi meninggalkan Allah. Hati-hati orang-orang muda engkau yang berpacaran dengan tidak seiman. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Berjaga. Jangan sampai engkau meninggalkan Yesus hanya oleh karena pasangan hidup. Jangan sampai engkau meninggalkan Yesus hanya oleh tawaran jabatan kedudukan yang dipercayakan dalam hidup. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga kemurnian hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Yang kedua, miliki komunitas dan pergaulan, atau pergaulan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai hatimu dicondongkan. Jangan sampai hatimu terpaut dan pindah ke lain hati. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjaga kemurnian hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini? Yang pertama, tetap berpegang kepada kebenaran, bukan kepada perasaan. Ingat, kebenaran adalah mutlak absolut. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Saya ajak setiap umat Tuhan setiap hari merenungkan firman Tuhan. Apa yang kau dapati? Pelajari terus firman Tuhan. Dalami firman Tuhan sehingga gak gampang digoncang. Ketika ditawari sesuatu, engkau tetap berpegang pada firman, bukan kepada penawaran-penawaran tersebut. Ya, yang kedua, bagaimana kita tetap bisa menjaga kemurnian hati dan hidup kita
di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini, miliki komunitas, miliki pergaulan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tertanam di gereja lokalmu, cari ada komsel-komsel, bergabung, berbaur di sana. Ya. Terlepas dari orang-orang gereja, kita mungkin gimana ya pendeta, orang gereja sama-sama aja ngomongin orang juga. Ya engkau bisa jadi teladan di sana, engkau bisa jadi berkat di sana, engkau bisa mencontohkan sana. Minimal komunitasnya udah sehat dulu. Itu dulu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjaga kemurnian hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Ini juga penting. Saudara, setiap kita harus memiliki, ini yang ketiga, miliki Bapa rohani, miliki pembimbing rohani untuk dapat menuntun hidup kita. Kenapa? Karena kita perlu orang-orang yang bisa dipercaya untuk kita sharing masalah kita, untuk kita curhat masalah kita, untuk kita dapatkan jalan keluar, untuk kita dapatkan kekuatan. Elisa punya Elia, Yosua punya Musa. Murid-murid Yesus selalu dekat dengan Yesus. Saudara, kita perlu pembimbing rohani yang setiap hari bisa menguatkan kita. Setiap hari kalau kita punya masalah, kita mau curhat, kita mau buka, kita ngomong sama pembimbing rohani kita, kita ngomong sama Bapak rohani kita. Harus punya. Kenapa? Itu yang membuat anak-anak Tuhan tetap kuat di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tawaran-tawaran yang sering kali menawarkan hal-hal yang membuat kita terkontaminasi. Ada satu keadaan, saudara coba lihat di dalam 2 Tawarik pasal 26. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang kelima, ini ayat terakhir ya. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima, perhatikan. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Ada seorang raja yang masih muda, namanya Raja Uzia. Dia menggantikan ayahnya yakni Amazia di usia yang ke-16. 16 tahun saudara, masih muda. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang bernama Zakaria, dialah yang mendidik, dialah yang mengajar. Makanya Alkitab katakan dalam 2 Tawarik 26 ayat 5 ini, ia yakni si Uzia ini, Raja Uzia ini, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi selama Zakaria masih ada, maka Zakaria mengajar Raja Uzia ini untuk hidup takut akan Tuhan. Pembimbing rohani diperlukan. Dampak dari Raja Uzia hidup takut akan Tuhan apa? Lihat di ayat selanjutnya. Dan selama Raja Uzia mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu komunitas. Tapi kita juga perlu pembimbing rohani secara personal menuntun. Ya kan, kalau di tempat-tempat gym, tempat-tempat fitness itu ada namanya PT. Personal trainer, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Perlu, untuk apa? Kalau ada yang salah ditegur. Kalau ada yang keliru ditegur. Kalau perlu curhat, dia curhat. Untuk didoakan, untuk dikuatkan. Sehingga semakin hari kerohaniannya itu semakin bertumbuh. Nah, kita perlu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu pembimbing rohani. Kita perlu Bapa rohani yang selalu memantau kita, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita, agar kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ingat, dunia di mana kita hidup dunia yang jahat. Kita tinggal di dalamnya. Kalau kita tidak murni, maka kita akan terkontaminasi. Dan kita nggak pernah tahu kapan kita selesai di muka bumi ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan jangan sampai karena sudah terlalu lama kita bergaul, sudah terlalu lama kita berbaur, sudah terlalu lama kita tinggal di dunia ini, gaya hidup kita akhirnya jadi sama dengan gaya hidup orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Hari ini kita diingatkan, jaga terus kemurnian hidup kita, jaga terus kemurnian hati kita, jaga terus kemurnian iman kita dalam kita mengiring Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah, buat setiap berkat Tuhan, buat setiap pertolongan Tuhan dalam hidup setiap umat Tuhan dimanapun kami berada hari ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan tetap terus terjaga dalam kemurnian hati kami ketika kami mengiring Tuhan, ketika kami mengikut Tuhan.
Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati setiap kami. Engkau yang menilai hati setiap kami. Biarlah setiap hari kami didapati Tuhan murni dalam kami mengiring Tuhan. Oh, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah sendiri yang berperkara dalam hidup masing-masing kami. Sehingga semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk tetap terus berpegang kepada kebenaran. Untuk tetap terus berpegang kepada firman Tuhan. Yang membuat kami tetap kokoh berdiri untuk menghadapi setiap badai kehidupan. Bapak, hamba berdoa buat anak-anak Tuhan secara khusus yang mungkin hari-hari ini telah terhamiri, telah terkontaminasi hati dan hidup mereka. Dan mereka sadar mereka mau berbalik kepada Tuhan. Mereka mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dan firman-Mu menegur setiap kami. Dan hari ini kami mau memutuskan di dalam nama Yesus, Tuhan selamatkan kami. Tuhan tolong setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hamba layani dalam doa pagi di hari ini. Satu persatu dalam nama Yesus. Tuhan kembali bawa kami dalam kemurnian dalam kami mengiring Tuhan. Kemurnian hidup kami. Sehingga kami tidak terkontaminasi. Kami tidak menjadi tahamiri dengan setiap pergaulan kami yang kami hidupi dalam setiap hari. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jamah setiap hati kami Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Satu persatu Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mau memutuskan untuk setia ikut Tuhan. Kami memutuskan untuk hidup melayani Tuhan. Kami memutuskan untuk tetap terus menjaga kemurnian hidup kami dalam kami mengiring Tuhan. Hamba selesai berbicara Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu akan terus berbicara bagi mereka. Sehingga mereka senantiasa hidup semakin hari semakin dituntun dalam terang jalan Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong setiap kami. Sehingga kami tetap terus berjaga-jaga dalam keseharian hidup kami. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Dalam apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Hamba berdoa buat rumah tangga dari umat Tuhan. Diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Yesus dibuat tangan Tuhan berhasil. Usaha, pekerjaan, bisnis mereka diberkati Tuhan. Studi mereka diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Kalau ada pergumulan terhadap suami, terhadap istri, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup mereka. Sehingga rumah tangga mereka dipulihkan. Mereka lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Suami-suami, istri-istri yang telah pergi meninggalkan pasangannya dijamah dalam nama Yesus oleh kuasa Tuhan. Sehingga mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Allah. Terima kasih Bapa. Dimanapun mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan hamba berdoa sehingga setiap mereka dijamah Tuhan. Kalau ada yang masih melakukan hal-hal yang berkompromi terhadap dosa, hari ini hamba berdoa, hamba mengasihi mereka, Tuhan jamah hidup mereka. Sehingga mereka yang sudah tahu akan kebenaran, biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup mereka. Dan tetap mereka berjalan dalam kuasa kehendak Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Sampai hari ini hamba percaya, sebab ada tertulis, disampaikan firman disembuhkan mereka. Dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kami adalah orang percaya yang akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Dan kami perkatakan dengan iman, demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, bahkan campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardiknya keluar dari tubuh kami. Dalam nama Yesus, tubuh kami disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga ya Tuhan setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jaga pergaulan mereka. Tuhan tolong hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini Tuhan sedang menjalin hubungan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan Yesus. Ada orang-orang muda yang hari-hari sedang menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan perlihatkan kebenaran bagi mereka.
sehingga mereka menyadari. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan tolong orang-orang muda dimanapun mereka berada, untuk mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan berkati orang-orang muda, jagai hati, jagai hidup orang-orang muda, sehingga mereka berani untuk buat langkah keluar dari zona nyaman mereka, keluar dari pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, beri keinginan di hati mereka Tuhan, agar mereka menyadari bahwa selama ini mungkin mereka belum hidup berkenan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan jamah dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba berdoa ya Bapa buat setiap rumah tangga, keluarga yang mungkin hari-hari ini memiliki kerinduan akan hadirnya keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dimanapun mereka berada dalam nama Yesus, sehingga rumah tangga mereka dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita. Dan hamba berdoa sehingga dipercayakan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keturunan-keturunan ilahi atas rumah tangga mereka. Diberkatilah, dibukakanlah kandungan istri-istri mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkat-Mu ada, anugerah-Mu ada, kasih setia-Mu berlimpah bagi kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah ini juga. Kami berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Buat setiap jiwa-jiwa yang bergabung pagi hari ini dalam doa pagi online. Kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Yesus, namun mereka terberkati dengan firman-Mu, mereka terberkati dengan pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus, dan mereka rindu mengenal Engkau lebih lagi dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka mengalami pengenalan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga masalah pergumulan hidup mereka terselesaikan oleh karena campur tangan Tuhan Yesus dalam hidup masing-masing mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya melalui wadah doa pagi online ini, Tuhan, ada banyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan, karena kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami satukan hati kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Diberkatilah kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat kota kami, cuaca udaranya bersih. Dalam nama Yesus kami tolak polusi udara. Biarlah Tuhan yang memberkati, sebab daripada Tuhan berkat yang terbaik. Sehingga kota di mana kami tinggal aman, damai, kondusif. Kota di mana kami tinggal di dalam nama Yesus diberkatilah hasil-hasil buminya, pemerintahannya di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati juga bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan cuaca udara di Indonesia segar, dijauhkan dari segala polusi dalam nama Yesus. Tuhan berperkara atas bangsa kami. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, meminta hujan ya Tuhan buat daerah-daerah yang mengalami kekeringan hari-hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus sebab kami percaya berkat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga Tuhan percayakan hujan turun atas kota-kota, atas tempat-tempat, atas daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang mendengar setiap seru doa anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang terpilih. Bahkan kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati juga seluruh pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus diberkatilah kiranya oleh Tuhan dalam mereka memimpin ya Tuhan. Kami berdoa terlebih roh takut akan Tuhan, roh kedamaian di hati mereka, roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tercurah bagi mereka, sehingga kasih Allah ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap
negara di mana anak-anak Tuhan tinggal dan mengikuti doa pagi hari ini. Mungkin mereka tidak tinggal di Indonesia. Biarlah bangsa-bangsa, negara-negara di mana mereka tinggal diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan kedamaian, diberkati dengan hasil bumi yang baik, diberkati dengan perekonomian yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, rencana Indonesia, ya Tuhan, mengadakan pemilihan umum, Tuhan campur tangan sehingga tahun 2024 ya Tuhan semua berjalan aman, damai, kondusif. Kami berdoa keadaan diberkati Tuhan. Setiap roh pemecah belah atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menjaga bangsa kami. Berkati ya Tuhan KPU, KPUD, Bawaslu daerah, diberikan hikmat, takut akan Tuhan, terlebih kejujuran dan keadilan Tuhan gerakan di hati mereka untuk mereka bekerja dengan baik. Kami juga berdoa secara khusus mengucapkan berkat buat bangsamu Tuhan, umat pilihan Tuhan Israel, diberkati Tuhan. Biar ada amanan, ada kedamaian terhadap Palestina, juga damai dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak Tuhan yang ada di Israel, anak-anak Tuhan yang ada di Palestina dijaga, dipagari oleh kuasa Tuhan. Oh, jauhkan ya Tuhan daripada segala bencana mara bahaya dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kedamaian kedua bangsa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa ada campur tangan Tuhan menuai jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan yang kuat. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini dibuat tangan Tuhan berhasil. Apapun pergumulan hidup kami percaya Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami hikmat. Tuhan bukakan kami jalan keluar. Sehingga dalam kami mencari Tuhan Yesus, kami lihat perkara-perkara yang dahsyat digenapi dalam hidup kami. Terjadi apa yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan ya. Betul kita hidup dan tinggal di dunia, tapi jangan sampai hidup kita, cara hidup kita, gaya hidup kita terpengaruh dengan cara hidup, gaya hidup orang-orang dunia yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi jagalah kemurnian hidup kita dan tetaplah memuliakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Kita kembali ketemu besok pagi dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui TikTok Live, Instagram Live, Facebook fanpage Live, dan Zoom. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.